Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada moderator serta teman berpikir kritis yang saya hargai. Kami merasa ini bukanlah hal yang salah ketika influencer juga ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebijakannya. Influencer yang dianggap sebagai media untuk menyebarkan kebijakan pemerintah merupakan satu dari banyak opsi yang bisa digunakan. Di lain hal sendiri, kita mengetahui Dewan Juri yang terhormat bagaimana peranan influencer ini, yang dimana sekarang masyarakat itu lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para influencer seperti halnya artis-artis yang berada di media sosial seperti Instagram. Berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis, para influencer ini menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan pendekatan ala pemerintah dahulu dalam menyikapi masalah publik. Kecepatan untuk mengakses wawasan dari media sosial menjadikan influencer sebagai main perubahan. Sederhananya begini, media sosial ini menawarkan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan informasi dengan sangat cepat, mengumpulkan wawasan secara real time. Salah satu dampak terbesar dari media sosial adalah membuat spesialisasi topik sehingga mempercepat diseminisasi pembuat kebijakan. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan tanggapan tentang apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Yang pertama adalah pembicara pertama pemerintah mengatakan kebijakan publik seharusnya dikenalkan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif. Baik, pada hal ini bagaimana tim proposisi memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif kepada masyarakat tidak dijelaskan dengan detail, dan mereka nantinya akan berfokus kemana, menggunakan media apa dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di lain sisi, bukankah fungsi influencer adalah memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah sesuai dengan apa yang diminta oleh si endorsement, dalam hal ini adalah pemerintah. Influencer menjalankan tugas ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kita lihat lagi pada status quo, bahwasanya di mana influencer ini dianggap lebih menarik dan mempunyai kepercayaan tinggi di mata masyarakat, sehingga masyarakat dengan sukarela mau mengikuti kebijakan yang telah dipromosikan oleh pemengaruh media sosial. Bahkan menurut Zhang dan kawan-kawan 2019, pemanfaatan dan penguasaan opini di media sosial terbukti penting untuk mempengaruhi tingkat kepercayaan publik serta kinerja pemerintahan. Berbagai bukti empiris juga ditemukan dalam berbagai kasus pemilihan di berbagai negara, seperti keberhasilan penggunaan Facebook dalam kampanye penggalangan dukungan Barack Obama pada pemilu 2008. Yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa ketika pemerintah mengkait influencer bahwa ini adalah pengalihan tugas dan tanggung jawab. Padahal, sebenarnya mencari influencer yang dianggap mampu dan akan secara komparatif menyampaikan kebijakan ke khalayak umum tanpa adanya penambahan atau penyimpangan dari kebijakan itu sendiri adalah tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pemerintah. Bagaimana bisa tim proposisi mengatakan kalau pemerintah melarikan diri dari tugas ketika meminta bantuan kepada pemengaruh media sosial? Kita juga melihat pemerintah tidak bisa memilih secara asal influencer untuk menyampaikan sosialisasikan kebijakannya. Influencer yang dipilih adalah yang dianggap mempunyai pengaruh besar, kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat serta berdedikasi yang tinggi, sehingga nantinya ketika disampaikan maka akan diterima oleh masyarakat dengan sangat baik, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Di lain hal lagi, ketika memilih influencer, pemerintah harus mengawasi secara ketat kampanye yang dilakukan mereka melalui media sosial agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyimpangan antara kebijakan yang dibuat dan juga kebijakan yang tersampaikan kepada masyarakat. Dan dengan mengkaitkan influencer ini, pemerintah mempunyai tugas-tugas yang akan lebih berat lagi. Jadi saya sangat tidak setuju dengan penuturan yang disampaikan oleh tim proposisi. Lalu masuk ke poin argumentasi saya membaginya ke dalam 2 poin penting, yaitu kenapa pada akhirnya influencer menjadi hal yang penting untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, dan kedua, apa dampaknya ketika influencer menjadi penyambung kebijakan pada masyarakat. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa pada akhirnya influencer menjadi hal yang penting untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Melihat data bahwa pengguna aktif media sosial mencapai 191 juta orang dan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia untuk mengakses internet per hari adalah 8 jam 52 menit. Melihat bahwa masyarakat ini memiliki ketertarikan lebih pada media sosial menjadikan indikasi awal kenapa pada akhirnya peran influencer akan sangat berperan penting untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Mengingat masyarakat sekarang justru terkontaminasi dan ketergantungan dengan media sosial. Status quo-nya juga bukan hanya Indonesia yang berharap pada influencer, tetapi otoritas kesehatan Inggris juga mengatakan bahwa tahun lalu akan ada sejumlah orang-orang terkenal di media sosial yang akan menjadi wajah bagi
mensosialisasikan vaksinasi COVID-19. Lalu jika tim pemerintah tadi mengkhawatirkan bahwa ini akan menggiring opini kepada masyarakat dengan karakterisasi masyarakat kita yang mudah terpercaya tanpa membuktikannya, pemerintah juga pastinya tidak akan salah memilih influencer. Pemerintah pastikan mereka akan memilih influencer yang berpendidikan tinggi serta memiliki dedikasi yang baik serta memang benar-benar pantas untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Mengingat zaman telah berubah, kita harus gesit untuk mengubah cara pandang. Jika nantinya tim afirmatif mengatakan mengenai anggaran yang besar untuk membayar influencer, maka ini justru dengan menggunakan influencer ini membuat anggaran lebih kecil, menghemat APBN ketimbang iklan di TV untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Lagi pula kan sekarang ini orang-orang banyak memilih menghabiskan waktunya di internet hingga mencapai 7 jam 59 menit. Dan sedangkan di televisi hanya mencapai 3 jam. Itulah kenapa sekarang landscape komunikasi kita telah berubah. Maka pada akhirnya peran influencer akan sangat penting untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dibanding harus mengundang pejabat di televisi untuk mensosialisasikan hal tersebut. Lalu yang kedua, apa dampaknya ketika influencer menjadi penyambung kebijakan kepada masyarakat? Masyarakat akan harus lebih sigap dalam mencerna informasi di media sosial yang disampaikan oleh influencer dengan jangkauan yang akan semakin luas. Di era milenial ini akan semakin banyak membawa dampak positif jika diterima dengan baik. Para masyarakat akan lebih cepat update dan beradaptasi dengan banyaknya kebijakan-kebijakan baru. Di satu sisi ini akan menjadi sebuah cara untuk meningkatkan minat literasi digital kita dan menyiapkan masyarakat anti hoax. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh influencer, masyarakat akan semakin terbiasa memakan berita di media sosial dan akhirnya menjadi sarana untuk meningkatkan literasi digital dan membuat masyarakat untuk peka terhadap lingkungan. Pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat menjadikan influencer sebagai tempat untuk mensosialisasikan kebijakan adalah opsi yang diperbolehkan. Tidak ditutup kemungkinan jika larangan ini diberlakukan, bagaimana pemerintah bisa menyebarkan kebijakan secara cepat, tepat, hingga ke pelosok daerah. Dengan pemaparan argumentasi saya yakin jika ini bukanlah permasalahan besar ketika justru pemerintah memanfaatkan influencer. Kami percaya akan tetap kontra terhadap mosi kita dan tetap akan mendukung jika influencer diperbolehkan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Zaman boleh berubah, tapi komunikasi yang baik terus menjadi kunci sukses sebuah pemerintahan. Walaupun sekarang penggunaan media juga telah berubah. Maka dari itu sekian, terima kasih.